Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Hari ini kita akan lanjutin ke ayat 13 sampai 26 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tindakan Yusuf. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan kedelainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, di ayat 13 udah tidak ada roti di seluruh negeri Mesir karena kelaparan yang melanda udah semakin parah, semakin berat guys, sehingga tanah Mesir dan seluruh tanah Kanaan menjadi lesu karena kelaparan itu. Nah, kemarin kan kita udah lihat gimana kesengsaraan yang dialami penduduk akibat kelaparan. Hari ini kita akan membahas detail kelaparan itu guys. Di ayat ke-14, Yusuf mengumpulkan uang hasil barter dengan gandum, lalu diserahkan kepada Firaun untuk dijadikan perbendaharaan kerajaan. Di ayat 15, saat uangnya habis, orang Mesir datang kepada Yusuf dan berkata, "Berikan kami roti, mengapa kami harus mati di hadapanmu?" Di ayat 16-17, Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah ternakmu dan saya akan memberikan kepadamu untuk ternakmu." Jika uang mereka habis, mereka membawa ternak mereka pada Yusuf. Lalu Yusuf memberikan mereka ganti gandum untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Maka terjadilah barter. Yusuf memberi mereka makanan pokok dan mereka memberi ternak sebagai gantinya. Di 18-19, saat tahun berakhir dan ganti tahun, mulai terjadilah kelangkaan lagi. Dan mereka datang lagi pada Yusuf dan bilang, "Tidak ada yang disembunyikan dari Yusuf bahwa uang mereka sudah habis, ternak juga habis, dan tidak ada yang tersisa. Tinggal tubuh dan tanah kami, karena itu kami akan mati di depan matamu. Belilah kami dan tanah kami, biar kami bisa menjadi budak Firaun. Beri kami benih agar kami hidup dan tidak mati." Di ayat ke-20, Yusuf membeli seluruh tanah Mesir untuk Firaun, karena orang Mesir menjual ladangnya, tanah mereka kini menjadi milik Firaun. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Firaun tidak memiliki klaim hukum atas tanah.
Di 21, mereka itu menempati area Mesir dari ujung perbatasan sampai ke ujung lainnya. Di 22, hanya tanah para imam yang tidak dibeli, karena para imam itu mendapat bagian bukan dari tanah tetapi dari makanan. Firaun memberikan makanan untuk para imam, karena itu mereka tidak perlu menjual tanah mereka. Lalu di 23 sampai 24, Yusuf berkata kepada orang-orang, "Lihatlah, aku telah membelimu hari ini dan tanahmu untuk Firaun. Ini benih untukmu dan kamu akan menabur tanah itu. Ini menandakan waktu-waktu tahun kelaparan akan segera berakhir dan karena mereka memperoleh benih dari Perdana Menteri. 1/5 bagian harus diberikan kepada Firaun dan 4 bagian akan menjadi milik pengelola untuk benih ladang dan untuk makananmu, untuk makanan sisi rumahmu, dan untuk makanan anak-anak kecilmu." Dan 25 mereka berkata, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami, Engkau telah membuat kami tetap hidup." Lalu di 26, Yusuf membuat hukum atas nama Mesir. Sampai saat itu, Firaun harus memiliki 1/5, kecuali tanah para imam saja yang tidak menjadi milik Firaun. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Jadi hari ini kita belajar Yusuf yang menjadi pemimpin yang mengelola ketahanan pangan dan perekonomian negeri Mesir. Ia memikirkan bagaimana agar kas negara aman dan stok makanan memandai. Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Jadi ayo kita belajar kayak Yusuf yang memikirkan ketahanan kita, yaitu keuangan, kehidupan dengan bijaksana dari Tuhan. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang pribadi Tuhan hari ini? Lalu yang kedua, menurutmu dalam hal apa sih kamu perlu mengelola dengan bijaksana? Apakah uang, waktu, atau apa? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Tuhan Yesus tolong aku untuk dapat mengelola hidupku dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.